Alhamdulillah malam hari eh, kita bersyukur pada Allah bisa berjumpa dalam kajian dan majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis ta'lim al-Iskandari, yang insya Allah kita juga akan melanjutkan pembahasan kitab Anwarul Muhammadiyah yang nanti disampaikan, dibedah oleh guru kita, Al-Ustadz Muhammad Rozi Iskandar, MPD. Yang kedua, salat serta salam semoga tercurah pada Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah meneladani beliau hingga hari kiamat kelak. Oke, karena sudah masuk waktunya pada guru kita, waktu dan tempat disilahkan. Tafadhol, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qahiri sultanuhu, al-zahiri burhanuhu, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه الذين نشروا ميراث النبوة والهداية والدعوة في مشارق الأرض ومغاربها وبعد أيها الحاضرون المحترمون jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama mari kita mengucapkan alhamdulillah wa syukrillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga malam ini masih berkenan memberikan kita berbagai macam nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, serta umur. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan kali lagi memberikan kepada kita alhamdulillah, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita dapat melaksanakan berbagai macam syariat atau ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai hambanya. Dan tentu kita selalu berjalan pada jalan-jalan ibadah, dan tentu ketika kita berjalan pada jalan-jalan ibadah itu kita butuh bekal agar kita tidak tersesat di dalam jalan ibadah. Ya, meskipun kita meniti jalan ibadah, kalau tidak ada bekalnya, bekal ilmunya, maka tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang akhirnya tersesat. Yang seolah-olah dia mengerjakan kebaikan, seolah-olah dia sedang beribadah, tapi sesungguhnya ya, pada waktu itu dia sedang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang kemudian dapat menghindarkan kita dari hal semacam itu adalah kita hadir di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu lah kemudian kita dapat beribadah, dan ibadah kita itu ya, mendatangkan pahala dan dinilai sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya mendatangkan dosa dan dinilai sebagai amal keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam hal ibadah saja kita harus berhati-hati ya. Apalagi kemudian
itu di luar ibadah. Kalian bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah ya untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang tadi itu pada jalan yang benar yang menuntun kita pada jalan ibadah dan bukan hanya berada pada jalan ibadah tapi memastikan bahwa ibadah kita itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua kali mari kita berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejak beberapa kali pertemuan ini kita lagi membahas tentang beliau. Semoga beliau nanti bahagia dengan upaya kita ini. Salah satu upaya untuk kemudian sebentar ya. Saya ada tamu sebentar. Sejenak sambil menyelesaikan hajatnya, kami ingatkan untuk jamaah bisa mengajak kawan-kawannya kembali yang ada di dalam grup maupun di luar grup untuk mengikuti kajian online malam hari ini. Ya, insya Allah tema yang akan dibawakan itu berkaitan dengan mengenal Nabi, ya. Mengenal sosok Nabi dan kehidupan beliau dalam kitab Anwarul Muhammadiyah karya Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah. Oke, kita break bentar. Nah, ini sudah kembali lagi dalam forum. Silakan. Ya, Afwan ada tamu sebentar ya. Baik, mari kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak dengan apa yang kita lakukan, dengan berselawat, dengan membicarakan beliau, kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau dan bersama-sama beliau kelak di surga Firdaus di dekat Telaga Kautsar, dan itu adalah merupakan sebahagianya umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk bagian dari itu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali yang terakhir. Ada riwayat dari sahabat ya. Namun sebelumnya mari kita bertabaruk dulu kepada musannif hadal kitab Syekh Yusuf An-Nabhani. Ghafarallahu lahu dhunubahu wa askanahu fasiha jannatih wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diperbesar sedikit lagi? Bisa diperbesar? Ya, bukan ya. Wa an Muqatil ibn Hayyan qala auhallahu ta'ala ila Isa alaihissalam. Dari Muqatil bin Hayyan, dia berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan
kepada Isa alaihissalam, Isma' wa ati'. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Isa bin Maryam itu untuk apa? Isma' wa ati', untuk mendengarkan dan mentaati. Ya benat Tahirah al-Bikril Batul. Wahai anak seorang perempuan yang suci lagi perawan. Ya, ini maksudnya adalah si Maryam. Ini khalaqtuka min ghairi fahlin. Sungguh aku menciptakanmu, sungguh aku menciptakanmu min ghairi fahlin. Fahlin itu suatu yang ada pada diri laki-laki, ya. Jadi memang kita Maryam al-Uzra, ya, yang suci, yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Ya. Aku telah menciptakanmu, wahai Isa, dari seorang ibu yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Faja'altuka ayatan lil alamin. Maka kemudian aku menjadikan engkau ayatan lil alamin, sebagai tanda-tanda kekuasaanku untuk seluruh alam. Fa'iyaya fa'bud. Maka hanya kepada akulah kamu menyembah. Wa alayya fatawakkal. Maka kepadakulah kamu bertawakal. Fasir li ahli surana inni anallah. Maka sampaikanlah kepada penduduk Surona, ya, satu daerah, ya, ini apa namanya, di Irak, ya, atau ini bagian dari umatnya Nabi Isa. Ini anallah, sampaikanlah kepada mereka bahwa aku ini adalah Allah, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan berdiri sendiri. La azulu saddiqun nabiyil ummi. Tetaplah kalian membenarkan Nabi yang ummi itu, sahibal jamali, yang memiliki keindahan, ketampanan, wal midra'ah, baju besi, wal aimamah, surban, wal na'lain, demikian juga dua sandal, wal hirawati, demikian juga memiliki tongkat, wal al-ja'adur ra'si, yang memiliki kepala yang bergelombang, rambutnya bergelombang, as-saltul jabini al-makrul hajibin, dia memiliki kening yang lebar, al-makrun hajibain, al-ahdab, al-ashfar, al-ajad, al-ainain, anjal al-ainain. Nabi itu menurut gambaran yang ada dalam riwayat ini, wal makrunul hajibain, yang kita sampaikan kemarin, ya, alis beliau itu menyatu. Kemudian al-ad'aj al-ainain, memiliki bola mata yang hitam.
Al-aqnal anf, hidung Nabi itu mancung. Wadihul khaddain, sementara pipinya Nabi itu bening. Al-kasul lihyah, ya, jenggot Nabi itu tebal. Araquhu fi wajhi kallulu'i, arokun, apa namanya, yang menetes-netes itu ya. Kalau ada apa apa namanya, kalau orang kepanasan keluar dari kulitnya itu, Ingat, keringat ya. ingat. Keringat. Jadi kalau ada keringat di wajahnya itu, ya, di wajah Nabi kan lu'lu'i, seperti mutiara, mutiara yang menetes. Warihul miski yang, ya, ketika menetes itu kemudian terhembus, ya, pada tetesan-tetesan itu bau kasturi. Wa ka'anna unuku ibrik fiddatil hadis. Sementara unuk, ya, bahu dan pundak Nabi itu seperti kendi emas. Di modelnya itu ya indah lah itu. Perumpamaannya seperti kaibrik fiddatil hadis, ya, seperti eh, potongan kendi. Ini adalah menunjukkan keindahan. Jadi kita bisa bayangkan, ya, arkuhu itu, Nabi itu luar biasa. Keringat yang menetes di wajahnya itu, ya, seperti butiran-butiran mutiara yang mengeluarkan harum semerbak seperti kasturi. Ini luar biasa. Ya, kalau kita, ya, bau keringat. Kalau kita bau keringat, ya, keringat Nabi itu seperti bau kasturi. Kalau di wajah ini kan yang dilihat ini dari sisi, dari wajah Nabi, ya. Dari wajah Nabi itu luar biasa, menetes seperti menetesan mutiara, menghembuskan aroma seperti kasturi. Jadi tidak perlu pakai wangi-wangian. Sesungguhnya Nabi itu sudah wangi. Kemudian dijelaskan di situ, tadi ada deskripsi Nabi itu al-anjalul ain. Yang dimaksud dengan anjalul ain itu adalah al-wasi. Al-wasi syiqqil ain. Di apa, ya, mata Nabi, ya. Kemudian iltiqaul, boleh dijelaskan bahwa alis Nabi itu menyatu, ya. Baik itu dari Muqatil, riwayat itu, ya, menggambarkan bagaimana paras Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian riwayat yang berikutnya adalah Qabla Ibnu Asir. Ini Ibnu Asir mengatakan wasahih fi sifatihi, dan yang benar pada sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna hawajibahu sawabighun min ghairi qaranin kama wasafa sallallahu alaihi wasallam Abu Halah. Bahwasanya alis-alis
sabik, ya, tebal. Kama kana sifat wasafahu sallallahu alaihi wasallam bihi Ibnu Abi Halah, ya, sebagaimana yang terdahulu disebutkan oleh atau diceritakan oleh Ibnu Abi Halah. Wa al wal qana fil anfi, ya, Nabi itu hidungnya mancung. Tuluhu wariqatu ar nabatihi ma'a hadabin qalilin fi sautihi. Ya, jadi hidung Nabi mancung, panjangnya, dan di ujung, ya, di ujung, ya, pangkal panjangnya itu, ya, ma'hada bin qalilin, ada semacam di tengah hidung Nabi itu ada lengkungan sedikit di tengah, fi wasatihi, di tengahnya. Jadi hidung Nabi itu mancung, tapi di ruas hidung Nabi yang menjulur ke bawah yang mancung itu, di tengah-tengah itu ada lengkungan sedikit di tengahnya. Ya, ada kan model kayak gitu tuh, ya. Jadi dia tidak lurus, ya, sama, tapi ada sedikit lengkungan di tengah. Itu model, ya, hidung Nabi, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di panjang sampai ke ujung, dan di tengahnya itu ada semacam lengkungan. Wa qad wasafa sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abi Halah wa ghairuhu bi annahu kana azimal hamati air ra'si. Dan Ibnu Abi Halah mendistribusikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dan yang lainnya, ya, Ibnu Abi Halah dan yang lainnya itu mendistribusikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu azimal hamati air ra'si. Nabi itu, ya, bentuk kepalanya itu besar, ya. Jadi tidak kecil kepala Nabi, yang besar. Ali karamallahu wajhah, sementara Ali dokhmur ra'si, ya, sama artinya, ya, azimur ra'si sama artinya, ya, besar. Model bentuk kepala Nabi itu adalah kepala-kepala yang besar. Wa qala Anas kana alaihi salatu wassalam dokhmul karadis, dokhmul karadis wa hiya ru'usul azam. Ya, Nabi itu besar, besar karodis. Karodis itu di situ ru'usul azam. Jadi simpul-simpul tulang, ya, persendian. Ya. Nanti ada penjelasannya di bawah apa yang disebut ru'usul azam. Wa qala fi riwayat Tirmidzi jalilul mamusyashi wal kadati. Nanti ada penjelasannya. Wa bisra bi ru'usil azam karukbataini wal mirfaqaini wal mankibain ai azimaha. Ya, dijelaskan al-karodis itu, jadi persendian Nabi itu besar. Di al-karodis itu bertemunya antara ujung tulang yang satu dengan tulang yang lain. Maka yang pas itu memang di wilayah-wilayah persendian. Nah, ditambahkan lagi misalnya di situ eh, dua lutut, ya. Nah, itu kan ada persendiannya itu. Kemudian ada siku, ya. Ada bahu dan sebagainya. Itu kan tempat-tempat pertemuan eh, lutut, apa namanya, persendian. Jadi Nabi model persendiannya itu, ya, besar. Jadi sampai persendian Nabi pun, ya, tidak luput dari pandangan para sahabat. Wal kadadu muja
tama'ul katifain yang disebut dengan al-katat tadi itu adalah pertemuan apa bahu, ya, pertemuan antara bahu, ya, bahu kanan dan bahu kiri gitu. Ini menurut riwayat Anas, ya, yang mengatakan bahwa dohmul karodis, jadi persendian Nabi itu, ya, besar. Itu mungkin ada, ya, maknanya ya memang kekuatan, ya, kaki, ya, Nabi SAW itu, ya, bagus, ya. Baik, kemudian wa kana alaihi salatu wassalam, lanjut di bawah. Wa kana alaihi salatu wassalam daqiqul airnain ay a'lal anfi. Jadi Nabi itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daqiqul airnain. Jadi ada tipis, ya. Airnain tipis itu atau dijelaskan a'lal anf. Ada daerah di atas hidung itu. Nah, di atas hidung berarti di antara kening kemudian alis, nah, di atas hidung itu, ya, bentuknya, ya, tipis Nabi itu. Kama wasawa bihi Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana juga Ali mensifati Nabi seperti itu. Wa wasafahu aydan bi aqnal anfi wa busira bisail murtafi al-wasat. Jadi Nabi itu hidungnya mancung. Wa qala Ibnu Abi Halah aqnal airnain lahu nurun ya'lu yahsabuhu man lam yata'amalu al-asham. Ya, jadi Nabi itu hidungnya mancung, memiliki cahaya gitu. Jadi luar biasa ini. Bagaimana itu wujudnya, indah sekali mungkin, ya. Luar biasa indah. Jadi kalau orang-orang yang tidak pernah bergaul sama Nabi itu, ya memang akan sangat merasakan gitu kerinduan, ya, untuk kemudian dapat bertemu dengan sosok paras yang sangat luar biasa indah itu. Oke, itu riwayat yang berkaitan dengan paras Nabi, ya, di seputar, ya, wajah, ya, kening Nabi, pipi Nabi, ya, alis Nabi. Sekarang poinnya selanjutnya adalah wamma famuhu asyarif sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuk mulut yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'an Jabirin, dari Jabir annahu sallallahu alaihi wasallam kana dhali'ul fami atau kabirul fami. Jadi mulut Nabi itu bentuknya besar, jadi tidak kecil, ya, tidak tipis. Wa qala Ibnu Abi Halah yabtatul kalam wa yahtatimuhu bi asdaqihi, yani di sa'ati famihi. Ya, Ibnu Abi Halah mengatakan Nabi memulai berbicara dan menutup pembicaraannya itu dengan keluasan yang ada pada bibirnya, pada mulut beliau itu. Jadi kelihatan itu rupanya. Wal Arab, sementara orang-orang Arab itu tamdahu bihi. Jadi orang-orang Arab itu bentuk famun, bibir, ya, mulut yang besar itu
ya, dipuji-puji gitu. Itu menunjukkan satu keindahan. Jadi bentuk bibir yang besar ya di kalangan orang-orang Arab itu adalah bentuk satu keindahan. Sehingga mereka tamdahu bihi, ya. Orang-orang Arab itu memuji ya orang-orang yang memiliki itu. Dan Nabi itu memiliki itu. Maka Nabi itu juga mendapatkan pujian dari orang-orang Arab ya, yang lain karena indahnya ya mulut atau bibir beliau. Wa tadhummu bisaghril fami. Sementara orang-orang Arab itu ya menghina ya mencela orang-orang yang memiliki mulut kecil. Jadi nggak disukai gitu, nggak disukai. Jadi subhanallah ya dari sisi apapun ya, dari sisi apapun Nabi kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya begitu indah. Sehingga dilihat dari sisi apapun ya menyenangkan. Ya. Tidak ada celah ya untuk kemudian menjadi celaan ya, pada fisik ya, diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada adalah kekaguman akan paras beliau yang sempurna. Ya belum dilihat dari segi akhlaknya, dari segi sifatnya gitu ya. Ini dilihat dari sisi fisik beliau, paras beliau itu ya. Maka ini benar-benar uh, fitrah fitrah manusia itu yang bisa membaca. Jadi satu keindahan, satu kecantikan, satu kegantengan, kegagahan pada diri seorang itu kan itu pasti ya pada fitrah manusia itu senang akan itu. Ya, senang akan itu. Ya, siapa yang tidak suka melihat orang yang gagah, orang yang ganteng, orang yang bersih gitu kan? Ya, senang orang melihat itu. Tapi ia kan tidak semata-mata ganteng, ya tidak semata-mata gagah gitu kan? Ya, selanjutnya kan tidak semata-mata itu. Dia gagah tapi ya jahat kan nggak suka juga orang itu. Gagah tapi menyakitkan ya juga nggak suka juga orang itu. Ya. Nah, Nabi itu dari sisi dua-duanya itu memenuhi gitu. Kadang orang yang tidak gagah tapi sifatnya baik, bagus, itu seorang yang alim ya maka juga disukai. Ya, senangi. Nah, Nabi itu mengumpulkan dua-duanya. Sudah parasnya, indah, ya, tidak ada yang menyamainya. Demikian juga akhlak beliau. Dia sosok yang begitu sempurna. Kemudian wa wasafahu ibnu Abi Hala faqala asnab mufallajul asnan. Jadi Nabi itu asnabul asnan. Giginya putih, ya, bersih. Jadi wa wasafahu ibnu Abi Hala asnab asnaba wa mufallajal asnan. Nabi itu giginya itu putih ya bersih. Ya, ada orang yang putih tapi tidak bersih, putih terus kuning gitu.
Ya ada banyak giginya. Tapi Nabi itu sini dijelaskan ya asnab mufallajul asnan. Jadi Nabi itu memiliki gigi yang ya, putih, bersih, luar biasa. Dan itu jelaskan wash wasyanabu ail asnab yang tadi itu raunaqul asnan. Jadi putih bersih itu artinya adalah raunaqul asnan. Jadi giginya itu cantik, indah giginya Nabi itu. Wa ma'uha. Demikian juga airnya ya, ya apa yang ada di situ ya, semacam air itu indah semua. Wa mufallajul asnan ay mutafarriquha. Nabi model Nabi yang disebut dengan mufallaj itu mutafarriq. Jadi jarang. Gigi Nabi itu putih, bersih, cantik, ya jarang-jarang. Tidak dia apa namanya tebal ya, dempet-dempet, tapi dia ada berjarak-jarak di antara gigi beliau itu. Waqala Ali juga menceritakan, mengatakan muballaj as-sanaya, ya muballaj. Muballaj itu seperti bersinar. Gigi 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 Nabi atau gigi seri Nabi itu bersinar. Wa fi riwayatin anhu barraqus sanaya. Berkilau, barraq berkilau. Jadi gigi Nabi itu berkilau. Ya, kalau di sponsor itu ada yang berkilau itu, senyum Pepsodent. Kalau ingin ingin melihat bagaimana gambaran ya gigi berkilau itu, ya kira-kira kayak senyum Pepsodent itu di sponsor itu. Ping gitu ya. Ada cahayanya itu. Tapi saya yakin lebih indah daripada itu. Insya Allah ya luar biasa. Ya. Wan Wan ibni Abbas ini dari Ibnu Abbas qala kana Rasulullah SAW aflajul sanayatain. Ya, Nabi itu memiliki gigi yang tadi itu aflaj itu mutafarriq. Jadi dia misah-misah, tidak dia tebal, tidak dempet. Idza takallama ru'yakan nur yakhruju min baini sanayahu. Jika Nabi itu berbicara, kelihatan seperti ada cahaya yang keluar di antara sela-sela gigi beliau itu. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Jadi luar biasa. Idza takallama ru'yakan nur yakhruju min baini sanayahu. Jika Nabi itu berbicara, terlihat seperti cahaya keluar dari sela-sela gigi-gigi beliau. Subhanallah. Luar biasa. Warau Tabrani wa ghairuhu kan Rasulullah SAW ahsan. Lanjut ke bawah. Atasnya lagi mana deh? Atasnya lagi. Terus sudah tadi ya. Udah tadi itu. Ini nih. Ahsan itu. Nah ini.
Oke. Kana Rasulullah SAW ahsana ibadillahi syafataini wa altafahum khatma famin. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam At-Tabrani, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hamba Allah yang paling baik, ya, bibirnya, ya, dan paling lembut, ya, khatma famin, ya, seorang hamba Allah yang bibirnya paling paling baik, paling indah, wa altaf wa altafuhum khatma famin, dan yang paling lembut, ya, ya, apa namanya, ujung bibirnya gitu. Di, ya, paling bagus, kemudian paling lembut, itu bentuk bibir, ya, bentuk mulut, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Nabi Qirqasah qala bayana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abi Qirqasah mengatakan kami membayar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ke bawah. Ya, ana wa ummi wa khalati. Aku beserta ibuku dan bibiku. Falamma roja'na qala li ummi, dan ketika kami telah kembali dari berbaiat kepada Nabi, membaiat Nabi, ibuku dan bibiku mengatakan, "Ya bunayya, hai anakku, ma ra'ayna mithla hadzal rajul." Sungguh, wahai anakku, sungguh aku tidak pernah melihat, ya, seorang laki-laki seperti ini. Ahsana wajhan, yang memiliki wajah yang paling menawan. Wala angqothauban, dan yang paling bersih, ya, pakaiannya. Ini luar biasa, ya. Wajah terbaik, pakaian bersih. Wala alyana kalaman, dan tidak pernah aku juga mendapati seorang laki-laki yang, ya, yang bicaranya selembut selembut orangnya. Jadi ya, ibunya Kirqasah itu, Kirsofah itu, ya, sama bibinya itu sampai begitu itu, ya, mengatakan kepada dia itu betapa, ya, tidak pernah melihat seorang laki-laki yang memiliki wajah seindah itu, tidak pernah melihat seorang laki-laki yang memiliki pakaian sesuci dan sebersih itu, dan tidak pernah juga melihat seorang laki-laki yang memiliki eh, cara bicara selemah lembut itu. Wa ra'ayna kan nuri yakhruju min faihi, dan kami melihat ada cahaya seperti cahaya keluar dari mulutnya. Ya, sama dengan tadi riwayat yang di atas tadi itu, ya. Ya, riwayat dari Ibnu Abbas, ya. Yakhruju min baini thanayahu, ya, kan nur. Jadi sama antara riwayat yang di atas dengan Ibnu Abbas, kemudian riwayat dari Abi Kirsofah itu. Jadi di antara gigi Nabi kalau berbicara itu seperti mengeluarkan cahaya. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana paras Nabi dilihat dari segi mulut, ya, dan bibir beliau, termasuk gigi-gigi beliau. Wa amma riquh syarif, adapun ludahnya Nabi. Nah, ini ludahnya Nabi juga dibicarakan. An Sahab bin Abi Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus ke bawah ya. Qala yauma Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khaybar, la'utiyanna rayah. Ini sering kita dengar ya hadis ini. Sungguh aku akan memberikan royah ini besok, rojulan yaftahullahu ala yadayhi, ya, seorang laki-laki yang dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mendapatkan kemenangan. Yuhibbullahu wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluh. Dia seorang laki-laki ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Falamma asbahan nas ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pagi-paginya semua pada, ya, mendatangi Rasulullah SAW, dan mereka kulluhum yarju, ya, ayyu'taha, ayyu'taha. Jadi semua pagi-paginya semua eh, menghadap Rasulullah SAW, kulluhum yarju, ya, semua orang ingin diberikan ar-royah itu. Nah, sesampai di situ, qala aina Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam malah kemudian yang dicari adalah Ali. Qalu huwa ya Rasulullah yashtaki ainaihi. Para sahabat yang lain memberitahu, wahai Rasulullah, Ali matanya lagi sakit. Qala fa arsilu ilaihi fa utiya bihi fa basaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainihi fa bara'a hatta ka'an lam yakun bihi waja'u. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, eh, para sahabat kemudian disuruh panggil Ali, kemudian Ali datang, ya. Fa arsilu ilaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk memanggil Ali. Fa utiya bihi, kemudian sahabat itu membawakan Ali kepada Nabi. Fa basaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meludah, ya, meludahi kedua mata Ali. Ini ludah Nabi. Kita bicara ludah Nabi. Jadi ludah Nabi itu bisa menjadi obat. Fabaro'a, maka kemudian mata Ali itu seketika itu sembuh. Hatta ka'an lam yakun bihi waja'un, ya, sampai-sampai kemudian eh, seolah-olah mata Ali itu tidak pernah mengalami, ya, sakit. Jadi bersih. Syifa la yugadiru saqama, itu kira-kira begitu. Ya, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Jadi kesembuhan mata Ali dengan obat ludah Nabi itu, ya, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas gitu. Karena apa, di sini dikatakan juga hatta ka'allam yakun bihi wajaun, sampai-sampai kemudian seperti tidak pernah sakit, ya, matanya itu. Jadi tidak ada bekas sakit sedikit pun. Ya, jadi luar biasa. Beda kalau, berarti ya kalau diludahi Nabi itu senang gitu ya. Ya, senang diludahi Nabi. Apalagi yang kedua ini, wa majar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bi'rin fafaha minha raihatul miski. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika meludah fi bi'rin, ya, ada pada satu sumur. Fafaha minha. Kemudian keluar semerbak dari sumur itu raihatul miski, ya. Bau harum seperti kasturi. Jadi ludah Nabi itu sudah obat, itu harum lagi gitu. Ya. Ya, kalau itu obat, ya, kan kalau kita orang yang sakit itu kan
bagaimanapun rasanya obat itu ya kita akan ya demi sehat ya sebagai wasilah kita sehat ya kita minum. Lah ini Nabi itu ya ludahnya itu di samping menjadi obat juga harum gitu ya, harum. Maka kalau ya terkena ludah Nabi itu ya malah bersyukur itu. Beda kalau terkena ludahnya kita gitu kan. Ya itu penghinaan itu. Kalau diludahi sama orang itu penghinaan itu. Ya, bisa bisa urusannya gawat itu bisa bisa perang-perang itu. Tadi luar biasa ya. Subhanallah, Maha Suci Allah ya. Ya, telah menciptakan Nabi kita dalam kondisi yang sungguh luar biasa. Maka ya pantaslah ya Nabi itu menjadi uswah ya, qudwah pada kita. Jadi bagaimana mungkin kita menjadikan uswah, suri tauladan, contoh ya. Kalau orang yang kita contohi itu ya masih banyak kurangnya ya. Apalagi kurangannya ya sama dengan kita gitu kan. Ya bagaimana kita bisa mencontoh ya. Ya. Jadi memang Nabi itu ya memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh. Demikian juga ya dalam ya segala segala hal ya yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa basaqa fi bi'rin fi dari Anas, dan Nabi pernah juga meludah pada sumur yang ada di rumah Anas. Falam yakun bil Madinati, maka pada waktu itu di Madinah ya tidak ada bi'run, tidak ada sumur a'dab minha. Jadi rumah ya Anas itu ya berada di Madinah, dan Nabi meludahi ya, meludahi sumurnya Anas itu. Dan setelah diludahi sumur itu, ternyata semadinah itu tidak ada air sumur ya sesegar dan seenak ya sumurnya Anas. Ya bagaimana itu? Kalau kita yang meludahinya, kalau kita yang meludahinya itu nggak ada orang yang mau minum minum airnya gitu. Bahkan kita akan dicemooh oleh orang-orang gitu kan. Jadi luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Asyura, 10 Muharram. Yad'u bi rudu'aihi wa rudu'ai ibnatihi Fatimah radhiyallahu anha. Pada 10 ya Asyura ya, pada hari Asyura yad'u Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil bi rudu'aihi ya, ya anak-anak beliau, warudu'a ibnatihi, dan anak-anak eh, anak-anak rudu'ah itu rodoah ya, ya anak-anak yang masih masih disusui ya rudu'a ya murdi itu yang menyusui, rudu'a itu jamak di rod'un, itu adalah anak-anak yang disusui. Maka ya dua rudu'aihi memanggil anak-anaknya dan anak-anak anaknya Fatimah pada cucunya. Fayatfilu fi afwahim, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meludahi ya mulut-mulut ya anak-anaknya dan cucu-cucunya itu. Wa yaqulu lil ummahat, dan mengatakan kepada
ibu-ibunya, la turdi'nahum ilal lail. Ini kan di pagi hari, kemudian anak-anak kecil itu, ya cucu beliau termasuk di situ, la turdi'na. Jadi para ibunya dibilang sama Nabi, ya jangan disusui, jangan kalian susui ilal lail sampai malam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jazihim rawal Baihaqi. Karena ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya udah cukup bagi mereka ya dari pagi sampai malam. Nah, kalau udah malam itu baru disusui. Jadi luar biasa. Mengenyangkan, mengenyangkan dan menyehatkan. Mengenyangkan dan menyehatkan. Kayak-kayaknya ya, agak-agaknya ya. Inilah yang apa? Kalau di zaman-zaman jauh sebelum saya itu di pondok itu ya cara bertabaruk itu seperti itu. Air bekas minum ya tuan guru ya itu diminum gitu kan. Pokoknya bekas-bekas sisa-sisanya itu diminum. Ya, kira-kira agak-agaknya memang mengambil dari falsafah ya Nabi itu ya. Ya, orang-orang yang soleh ya kiranya memang ya karena memang orang-orang soleh itu pewaris Nabi. Ya kira-kira eh, memang akan mewarisi di antara beberapa hal yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ya sepertinya begitulah alasan ya yang diungkap mereka untuk bertabarruk ya pada guru-guru mereka. Bahkan dulu itu bahkan model tabaruk mereka itu sampai sungguh luar biasa itu. Saya pernah ketemu ada alumni itu yang pinter mijet dan dulu dia itu sering dipanggil oleh tuan guru untuk mijet. Dan ketika dia mijet itu ada ya kalau dipijat ini kulit-kulit kita itu kan biasanya ada ininya ya, apa istilahnya ya? Ada semacam kotorannya itu ya. Daki lah istilahnya kalau bahasa Lomboknya itu. Nah, itu dia makan itu. Itu tambah kalau menurut kita tambah gila itu kan. Tabaruknya itu super gila itu. Kalau bekas minumnya itu diminum itu kan masih lumayan. Ini sambil mijat gitu. Kalau ada ya daki-dakinya itu dia makan katanya gitu. Dan ternyata orangnya nggak sakit-sakit sampai sekarang sehat itu. Terakhir ya orangnya dari Labu Bapi ya dulu pernah kunjungan ke sana. Nah beliau cerita begitu ya cara tabaruknya. Jadi beliau jarang ngaji, tapi tabaruknya, menghormatinya, ya, ngalap berkahnya, ya memuliakan gurunya luar biasa. Dan akhirnya meskipun jarang ngaji dulu karena sering disuruh, termasuk suruh mijat itu, dan mijatnya, tabaruknya juga berlebihan kalau menurut kita, ya sampai makan ya daki-daki gurunya itu, justru dengan keberkahan itulah kemudian akhirnya dia jadi tuan guru malah ya di rumahnya. Padahal jarang ngaji saya dulu katanya. Nah itu kira-kira kayaknya begitu itu ya, ya mewarisi itu. Wa dakhalat alaihi Umairah bintu Mas'ud hiya wa akhwatuha yubayyi'anahu wa hunna khamsun. Dan Umairah bintu Mas'ud, Umairah ya anaknya Mas'ud itu juga membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhwatuha dan saudara-saudara perempuannya yubayyi'anahu wa hunna khamsun, mereka jumlahnya ada 5 orang. Wajadnahu ya'kulu qadidan.
kemudian ketika mau membayar Nabi itu mereka berlima mendapati Nabi lagi makan qoridan. Al-lahm al-muqaddad, ya. Al-lahm al-muqaddad. Jadi yang namanya qadid itu daging yang sudah diiris-iris itu. Daging yang sudah diiris-iris, belum lagi makan. Fa madagha lahunna qadidatan. Fa madagnaha kullu wahidatin qat'atan. Walakinallaha wa ma wujida li afwahihinna khulufun. Rawahu Tabrani wal khulufu taghayyur raihatil fam. Nah, ketika masuk kemudian mendapati Nabi lagi makan itu, ya, famadha'a famadagha lahunna. Kemudian Nabi mengunyahkan untuk mereka. Jadi dikunyahkan apa namanya? Daging irisan daging-daging itu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kelima orang dari itu, kemudian masing-masing di antara mereka itu mengunyah satu irisan daging yang sudah dikunyah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma wujida li afwahihinna khulufun. Setelah itu tidak ada, ya, bau, ya, sama sekali, ya, dari mulut mereka. Wal khuluf, yang disebut khuluf, taghayyuru raihatil fam. Ya, yang nama khuluf itu berubahnya bau mulut. Ya, berubahnya bau mulut menjadi apa? Menjadi tidak sedap itu. Nah, setelah mereka makan, ya, dari apa bekas kunyahan Nabi itu, ternyata tidak pernah wama wujida, tidak pernah didapati kemudian mulut mereka itu menjadi, ya, mengeluarkan bau mulut itu. Jadi, Masya Allah, luar biasa, ya kan? Luar biasa. Wa ma sallallahu alaihi wasallam biyadihi asy-syarif. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap dengan tangannya yang mulia. Ba'da an nafatha fiha min riqihi. Jadi Nabi meludahi tangannya, kemudian dengan itu Nabi mengusap ala zahri Utbah. Jadi mengusap apa namanya punggung Utbah, sahabat Nabi, wabatnihi, dan perutnya. Bahkan Nabi syarah, dan ketika itu ya dalam kondisi ya sakit, ya, ala zahri Utbah wabatnihi. Famakana yashum atyab minhu raihah. Yang menjadi menarik itu adalah famakana yashum, maka tidak ada yang tercium kecuali atyab minhu raihatan, kecuali wangi yang luar biasa. Sudah diobati, terus yang keluar itu adalah wangi semerbak. Wa ata al-Hasan lisanahu wa kana qad ishtadda zama'uhu famassahu hatta ruwiya. Pernah itu Hasan, ya, cucu beliau itu diusapkan, ya, apa namanya, ludah Nabi atau liur Nabi itu ketika ketika Hasan Husain itu ketika Hasan ini, ya, ishtadda zama'uhu, ya, sangat apa? Sangat haus. Sangat haus. Kemudian Nabi nggak ngasih Hasan itu air, tapi Nabi ngasihkan, ya, mengusapkan, ya, memberikan di lidahnya eh, Hasan itu apa namanya ludah beliau itu, ya. Maka kemudian Hasan itu berhenti haus. Jadi inilah, ya, keluar biasaan seorang
Nabi, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul khalqi, ya, keluar biasaan orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ya, itu sungguh sangat luar biasa. Wa amma fasahatu lisanihi. Ya, kalau masih ada waktu, Ada lagi sedikit, 3 menit. ya coba kita lihat di fasah ya. Ya, Wa amma fasahatu lisanihi, adapun kefasihan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana afsahu khalqillahi wa a'dzabuhum kalaman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling fasih, ya, makhluk Allah yang paling fasih. Wa a'dzabuhum kalaman. Dan ucapannya yang paling paling indah. Kalau tadi azab di air itu adalah air yang paling paling segar gitu. Azab di kalam itu adalah kalam eh, yang apa, bicara yang indah indah didengar, kemudian muassar gitu. Sudah indah kita dengar, kemudian dia mempengaruhi, berpengaruh pada jiwa. Sehingga sini dikatakan hatta ka'anna kalamahu ya'khudhu bil qalbi bil qulub. Sampai-sampai kemudian, ya, eh, pembicaraan Nabi itu yang menusuk ke dalam hati-hati orang yang mendengarkannya. Ini luar biasa. Ya, maka ya kita 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 sangat paham itu. Ya. Bagaimana tidak, Nabi itu adalah orang yang terbaik dalam hal apa? Dalam hal menyampaikan itu. Sehingga seperti itu. Qalat Aisyah berkata, radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW yasrudu sardakum. Hadza kana yuhaddisu hadithan law addahu al-addu la'ahsahu wa ka'an yu'idul kalimah salasan litufhama anhu wa kana yaqulu ana afsahul arab wa inna ahlal jannah yatakallamuna bil lughati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Aisyah itu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagian demi sebagian itu menyampaikan kepada para sahabat itu. Sehingga jadi Nabi itu kalau menyampaikan itu sebagian demi sebagian, itu pelan-pelan, ya. Lau addahul adu, kalau seandainya pembicaraan Nabi itu, penjelasan Nabi itu dihitung-hitung, ya, la asauku wa ka'anna yu'idul kalimah salatan. Jadi Nabi itu kalau menjelaskan itu selalu diulang-ulang, ya, 3 kali. Ya, setiap penjelasannya diulang 3 kali. Tufhama anhu, ya, agar para sahabat itu, ya, memahami dengan baik. Jadi ada pengulangan 3 kali itu cara Nabi, ya. Maka ini ya perlu dicontoh, ya. Ya, diulang sampai 3 kali sehingga akan lebih mudah paham. Jadi kalau misalnya apalagi secara jamaah, ya, kadang orang itu eh, fokusnya hilang gitu kan. Ketika penjelasan pertama, ketika diulang, dapat dia gitu. Nah, Nabi itu begitu, ya, cara menjelaskannya, ya, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, diulang lagi, sedikit demi sedikit, diulang lagi. Wa kana yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana afsahul Arab, aku adalah, ya, orang Arab yang paling fasih. Wa inna ahlal jannati yatakallamuna bil lughati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh penduduk surga itu nanti akan berbicara dengan eh, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara. Ya, jadi di ahli surga itu akan berbicara sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbicara, ya. Nabi itu adalah orang yang paling fasih dalam hal pembicaraan. Ya, baik, ya.
Insya Allah sampai di situ nanti masih ada keterangan-keterangan riwayat-riwayat berkaitan dengan fasohah Nabi. Ya, kita cukupkan dulu di sini karena waktu sudah habis. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi minggu depan. Semoga kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan ya, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Reza Iskandar tadi membahas tentang eh, mulut, gigi, dan ludah bahkan ya. Ludah baru terakhir sepenggal tentang fasohah, fasihan, membekasnya ucapan atau perkataannya Nabi. Eh, sebelum di sesi akhir ini kami buka juga pertanyaan ya bagi yang mau bertanya silahkan di dalam forum bisa angkat tangan atau mikrofonnya dibuka untuk langsung mengajukan pertanyaan. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Oke, belum ada ya. Jadi nanti disimpan saja, bisa ditanya juga di grup ya. Dan terkait tabaruk dan lain-lain juga ya Ustaz. Bagaimana supaya sebenarnya batas wajarnya itu bagaimana kalau bertabaruk gitu sama orang yang kita muliakan lah kira-kira ya, entah itu guru, orang tua, khususnya guru dan orang tua. Bagaimana Ustaz? Atau orang yang kita cintai atau gimana? Sebatas mana tabaruknya? Iya, jadi kalau tadi kita melihat ya di Nabi kan juga ya mencontohkan ya begitu ya sampai pengobatan dan sebagainya seperti itu kan pengobatan Nabi itu menggunakan eh, ludah beliau begitu. Dan bagi kita yang menerima itu yaitu sebagai tabarruk ya, eh, mengharapkan ya keberkahan ya dari sosok yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Termasuk di antara syariat ya Nabi itu juga kita ya bertabaruk juga kepada orang-orang yang dimuliakan, termasuk waris ya Nabi itu. Maka kalau kita bisa melihat, jadi senyampang itu kemudian tidak sampai kepada ya apa namanya takdis ya, tidak sampai kepada takdis pentakdisan ya seseorang ya, maka itu ya diperbolehkan. Dan memang seperti tadi itu ya mungkin bagi kita gitu, mungkin bagi kita makan daki ya, tuan guru itu ya itu berlebihan, itu berlebihan. Tapi bagi satu golongan orang itu, satu golongan orang tertentu seperti tadi itu, justru itu adalah bagian dari dia bertabaru kepada gurunya. Dan ya kita tidak menyarankan yang seperti itu. Tapi kalau itu dilakukan, ya menurut saya itu bukan sesuatu yang apa? Bukan sesuatu ya aib lah begitu. Bukan satu aib. Dan itu salah satu cara. Dan itu tidak ada ininya. Selama ya tidak ada pentakdisan ya, pensucian terhadap manusia, diri manusia begitu. Ya bagi orang lain mungkin itu adalah satu yang berlebihan. Eh, tapi saya tetap ya misalnya ya kita pilih jalan yang lain lah gitu. Kita pilih jalan yang lain. Kalaupun melakukan itu ya itu di tempat yang tertutup dan saya kira hanya dari dia gitu. Hanya dari beliau itu saya mendapatkan cerita seperti itu. Dan rata-rata yang lain itu ya sebagaimana lazimnya kita. Yang paling paling inilah kita meminum atau memakan ya sisa dari minuman atau makanan makanan guru guru kita ya. Dan itu tidak menjadi masalah, itu
ya ngalap berkah, ya mendapatkan keberkahan dari seorang guru. Namun yang paling paling utama sesungguhnya adalah bagaimana ya kita mengamalkan, ya. Bagaimana kita mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh guru kita. Ya, karena nanti dari segi tradisi juga berbeda-beda gitu. Tabaruk itu. Ya, kalau kita misalnya di Lombok dan sebagainya begini kan, ya ketemu guru, salaman. Nah, cara salaman juga itu beda-beda ya antara pondok satu pondok lain. Ya, kalau di Kediri ya salamannya biasa satu kali. Ya. Kalau di Bagu itu salamannya bolak-balik, gitu ya. Salamannya bolak-balik. Nah, gini, dibalik begini. Nah, kemudian tangannya ya dibolak-bolak balik, tangan di sini, kening, kemudian di kepala terakhir. Gitu. Itu bentuk ya, apa namanya? Tabarruk, ya. Mengambil berkah dari seorang guru. Nah, para sahabat itu pada suatu waktu itu Nabi datang gitu. Ini cara bertabaruk ngambil berkah juga. Nabi datang, kemudian para sahabat itu berdiri. Ya. Ketika Nabi datang, mereka berdiri. Loh, sebentar, kenapa kalian berdiri? Sehingga para sahabat mengatakan, kami kedatangan seorang yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang sungguh sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah kami kemudian sebagai penghormatan ya berdiri. Dan Nabi membiarkan itu. Jadi bertabaruk itu atau menghormati atau ta'dib itu ya memang tidak ada pakem yang apa namanya ya, pakem satu pakem tertentu harus begini dan harus begini gitu. Ya senyampang itu sekali lagi tidak sampai kepada pentakdisan diri pada diri seseorang. Maka kita lakukan itu. Tapi saran saya yang sewajarnya saja. Yang kita lakukan itu adalah yang sewajarnya saja. Baik. Dan ketika keberkahan ilmu itu kita dapat, Masya Allah, meskipun sedikit ilmu kita yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, dia sampai cerita ya teman yang saya ceritakan tadi itu sampai ketika teman-temannya dulu yang keren-keren baca kitabnya gitu, ya ternyata ya tidak jadi tuan guru mereka itu. Tuan guru itu kan satu pertama adalah satu pengakuan dari masyarakat ya akan kedalaman ilmu ya agama seseorang, ya, kedalaman ilmu agama seseorang. Kemudian tuan guru itu kan sesuatu yang seorang yang didengar oleh apa namanya oleh masyarakat gitu. Padahal dulu saya itu sering absen ngaji baca kitab itu. Teman-teman saya hatam, saya mungkin di bab pertama aja gitu. Karena sering disuruh oleh tuan guru, suruh mijat, suruh beli makan, suruh beli lauk dan sebagainya begitu. Tapi keberkahan itu ya Allah berikan kepada seseorang karena adabnya kepada gurunya. Nah, betapa banyak kemudian ceritanya ya orang-orang yang kemampuannya biasa-biasa tapi menjadi luar biasa karena adabnya kepada guru. Semoga kita ya dan keluarga kita, anak-anak kita itu ya bisa mendapatkan keberkahan dari guru. Baik, mungkin seperti itu. Ini ada satu pertanyaan terakhir, Ustaz, ditulis di kolom chat. Izin bertanya di luar topik ini. Jadi ada pertanyaan dari salah seorang rekan guru di sekolah terkait perihal rezeki atau keharmonisan rumah tangga. Itu dipengaruhi oleh kemana pintu rumah menghadap. Jadi intinya rezeki dan keharmonisan rumah tangga dipengaruhi pintu rumah menghadap. Karena sering dapat omongan dari tetangga sekitar rumah dia atau di dusunnya. Jadi kalau semisal hadap pintu rumahnya itu ke arah utara, nanti membuat rezeki gampang habis atau rumah tangga suka bertengkar. Untuk menanggapi pertanyaan seperti ini,
terhadap kepercayaan-kepercayaan bagaimana. Jadi kalau ngadep utara misalnya itu rezekinya gampang habis, sering bertengkar itu. Ada pintu rumahnya ke arah utara gitu. Iya, jadi ya rizku biadillah. Nahnu narzukukum wa iyyakum. Ya, Allahur Razzaq. Jadi secara i'tiqadi, ya secara i'tiqadi, secara keyakinan kita harus meyakini, ya wajib kita yakin itu bahwa ya, rizki itu ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki itu. Ya, bahkan kemudian bekerja jadi PNS ya, semua itu ya bukan sebab ya datangnya rizki itu. Jadi sebab datangnya rezeki itu adalah karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang bekerja, kalau kemudian bekerja itu adalah sebab datangnya rezeki, maka pasti setiap orang yang bekerja pasti dapat rezeki. Tapi nyatanya memang secara faktual tidak mesti ya orang yang bekerja itu dapat dapat rezeki dari pekerjaannya. Maka kita harus meyakini secara etikadi bahwa rezeki dari Allah Subhanahu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyampaikan ya dalam hadis-hadisnya, dalam Al-Qur'an, ya apa yang bisa mendatangkan rizki itu, ya. Apa yang bisa menghalangi datangnya rizki itu. Nah, itu kan dijelaskan oleh Nabi. Nah, yang mu'tabar itu misalnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa yang bisa mendatangkan rizki itu wa may yattaqillah. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keharmonisan keluarga, keharmonisan di antara suami istri itu ya kunci utamanya itu adalah takwa. Ya, kalau suaminya bertakwa, kalau istrinya bertakwa, ya pasti keharmonisan itu akan apa? Akan terjalin. Ya. Dan salah satu hal yang membuat keharmonisan itu akan makin terjalin adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, ketika dua-duanya bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada mereka min haitsu la yahtasib, dari hal-hal yang tidak disangka-sangka. Dari hal-hal yang tidak disangka-sangka. Jadi itu sebenarnya yang kita harus pastikan gitu. Kalau ingin keluarganya harmonis, ya rizkinya lancar, berkah dalam kehidupannya, falyattaqillah, pastikan diri kita sebagai suami, suami yang bertakwa. Kita sebagai istri, istri yang bertakwa. Nah, ketika itu ada, maka insya Allah ya, ya kemana saja hadap rumahmu, bahkan menghadap ke langit, insya Allah itu keberkahan akan muncul itu. Lalu apa yang menghalangi rizki? Yang menghalangi rizki itu adalah diantaranya adalah kemaksiatan yang kita lakukan. Rizki antum, rizki kita seret, ya, dan sebagainya begitu. Ya, maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi mengatakan, man aksara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan apa? Akan farajallahu min kulli dhiqin makhraja. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia dari setiap kesempitan hidupnya itu ya keluasan. Gitu kan? Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Jadi yang menghalangi datangnya rizki itu adalah kemaksiatan kita. Bagaimana cara menebus kemaksiatan itu? Ya beristighfar. Maka Nabi mengatakan siapa saja yang berbanyak ya istighfar, ya ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan di setiap kesempitan yang dia alami itu makhroja, jalan keluar, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan Nabi juga menjelaskan bagaimana ya agar rezeki kita lancar ya setiap hari ya membaca surat Al-Waqiah ya, kemudian jangan lupa sholat duha dan berdoa gitu kan. Inna duha duhauka wal baha bahauka, itu yang mendatangkan yang ya, riwayat-riwayat yang mendatangkan rizki. Oleh karena itu, jadi kita harus yakin bahwa rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, serahkan. Maka yang tugas kita adalah mengetuk pintu langit agar Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita dan akhirnya menurunkan rizki kepada kita yang melimpah dan berkah. Bagaimana caranya? Ya tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhkan diri dan keluarga dari maksiat. Sampai mendapat rizki juga pasti akan ada ya terjalin keharmonisan di antara suami istri dan bahkan seluruh keluarga kita. Jadi saya kira ya begitu ya. Nah itu aja yang kita pastikan dah ya. Pastikanlah itu ya. Mau bagaimana hadap rumahmu, insya Allah itu aman sudah ya, aman. Ya. Ya, Baik, beritu Ustaz. ya jazakallah khair, Ustaz. Jadi insya Allah kita cukupkan dulu. Sudah pukul 10. Jadi nanti bagi yang mau coba menyimak kembali kajian-kajian online kita, nanti bisa cek aja YouTube ya, Majelis Taklim Iskandari. Jadi kajian-kajian online kita sekarang sudah ada di YouTube ya. Insya Allah sudah ada di YouTube. Bagi yang belum sempat ikut, silahkan nanti disaksikan di YouTube Majelis Taklim Iskandari. Ya, semoga jadi amal jariah juga ya. Jadi kita aktivitas sekali, tapi bisa disaksikan berkali-kali. Semoga jadi amal jariah. Oke, marilah kita kami ucapkan jazakallah khairan khairan pada Ustaz Razi dan pada seluruh jamaah yang hadir malam hari ini. Marilah kita